Di sini kita masuk ke bab 17, yaitu Remote Access Server. Nah, di bab 17 ini kita akan mempelajari materi-materi 1. SSH to Debian Ubuntu Server. 2. Merubah default port SSH. 3. Allow user pada SSH. 4. Konsep private public key. 5. Konfigurasi SSH dengan private public key Debian. 6. Konsep authorized keys. 7. Konfigurasi public key manual. 8. Private public key pada Windows. 9. Remote pada Windows ke Debian Ubuntu Server. 10. Disable password authentication. 11. Generate private public key pada router Debian. Dan yang terakhir yaitu SSH agent, SSH add. 1. SSH to Debian Ubuntu Server. Di sini kalian bisa running semua VM. Lalu kita buka Ubuntu desktop dan ketikkan terminal. Lalu kita coba ping Debian server, yaitu ping 10.10.10.2. Nah, maka ini sudah berhasil. Lalu kita ping Ubuntu server 10.10.10.3. Maka ini berhasil. Maka dari itu di sini saya akan coba melakukan remote atau SSH dari Ubuntu client ke server Debian. Caranya kita ketikkan SSH router Debian at 10.10.10.2. Kita enter, lalu kita masukkan password server 1 Debian. Kita enter. Dan bisa kalian perhatikan di sini namanya telah berubah menjadi server 1 Debian, dan ini artinya kita telah berhasil meremote server Debian menggunakan Ubuntu client. Kita coba melakukan remote SSH ke server Ubuntu. Caranya exit terlebih dahulu atau tanda tambah untuk menambahkan terminal baru. SSH Wilda 06 at 10.10.10.3. Kita enter, kita masukkan password server 2 Ubuntu. Dan di sini sudah berubah menjadi server 2 Ubuntu. 2. Merubah default port SSH. Jadi pada video sebelumnya kita telah meremote dari klien Ubuntu ke server Debian dan juga server Ubuntu. Tetapi jika teman-teman ingat kembali, ketika kita coba meremote dari host OS menggunakan putih, maka secara default port SSH-nya ialah port 22. Kita buka putih. Bisa kalian lihat di sini default port SSH-nya itu menggunakan port 22. Nah, di sini jika semua orang tahu bahwa default port SSH-nya itu 22, maka kita bisa terkena akibatnya seperti Blue Force, di mana Blue Force ialah percobaan login ke server kita secara terus-menerus. Maka dari itu di sini kita bisa menambahkan ataupun mengubah port SSH-nya. Nah, nanti kita akan merubah default portnya. Kita bisa ke Ubuntu desktop. Nah, di sini teman-teman bisa buka Ubuntu desktopnya atau client. Lalu kalian bisa ke terminal. Lalu kita ketik SSH router Debian at 10.10.10.2. Lalu kita enter, lalu kita masukkan password. Lalu kita ketikkan zoom in untuk masuk ke dalam root.
Lalu kita masukkan komen nano /etc /ssh /shd underscore config. Kita enter. Perhatikan di sini secara default itu portnya 22. Nah, untuk cara merubah portnya kita bisa hapus tanda pagarnya. Lalu misalkan kita ingin menambahkan angkanya, di sini saya akan tambahkan menjadi port 2211. Lalu kita save dengan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen system ctl restart ssh. Kita enter. Kemudian jika kita exit 2 kali, maka kita akan kembali ke user client Ubuntu-nya. Exit. Nah, jika kita coba masuk lagi ke dalam servernya seperti ssh router debian at 10.10.2, kita enter. Dan perhatikan di sini akan terjadi error. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka dari itu di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah sebelumnya. Caranya ketik ssh router debian at 10.10.10.2 min p dan masukkan angka portnya yaitu 2211. Kita enter. Kita masukkan password. Dan perhatikan sekarang kita sudah berhasil meremote server 1 Debian-nya. Kemudian kita lanjut ke server Ubuntu. Jadi kita lanjut ke server Ubuntu. Jadi di sini kita akan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita ketikkan ssh wilda 06 at 10.10.10.3. Kita enter, lalu kita masukkan password. Lalu kita masuk ke dalam root menggunakan command sudo lalu kita password, enter. Lalu kita ketikkan nano /etc /ssh /sshd underscore config. Kita enter. Nah, di sini tanda pagar di port 2 kita hapus. Lalu kita tambahkan angkanya menjadi 2211. Lalu kita save dengan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Lalu kita restart menggunakan sistem ctl restart ssh. Enter. Salah guys, maaf ya, ini kurang. Sistem ctl restart ssh, enter. Lalu kita exit 2 kali. Lalu kita masukkan ulang ssh wilda 06 at 10.10.10.3.
10.10.3. Kita enter. Perhatikan di sini terdapat error, yaitu peringatan connection refuse. Jadi di sini kita tidak bisa melakukan remote SSH server Debian untuk port 22. Maka dari itu di sini kita perlu menambahkan port yang sudah kita ubah sebelumnya. Caranya SSH Wilda 06 at 10.10.10.3 lalu min p lalu 2211, lalu kita enter, lalu kita masukkan password. Dan perhatikan sekarang kita sudah berhasil meremote server 2 Ubuntu-nya. 3. Allow user pada SSH. Di sini kita akan coba pada server Debian saja ya teman-teman. Misalkan kalian memiliki server yang mana server tersebut memiliki banyak user. Nah, untuk beberapa alasan keamanan, kalian mungkin perlu yang namanya mengallow beberapa user saja. Untuk caranya kita masuk ke dalam root. Sudah. Di sini kita akan menambahkan beberapa user seperti contoh 1 dan contoh 2. Nah, di sini karena saya sudah membuat user baru, ketika kalian ingin membuat user baru, kalian bisa tambahkan add user, lalu nama user apa yang kalian inginkan, misal user contoh 1. Nah, di sini kalian bisa enter, lalu nanti kalian akan diarahkan ke password baru. Lalu kalian enter. Lalu nanti ada full name dan lain-lainnya, kalian bisa enter saja. Lalu ketika ada pilihan Y atau N, kalian pilih Y ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba mengizinkan SSH hanya ke user Wilda saja. Maka user Wilda, user 1 dan 2 pasti tidak bisa melakukan SSH atau remote ke server Debian kita. Selanjutnya sebagai contoh, kita akan coba melakukan SSH menggunakan user contoh 1. Kita ketikkan SSH contoh 1 at 10.10.10.2 min p 221. Lalu kita enter, lalu kita masukkan password yang baru kita buat tadi. Dan perhatikan di sini kita sudah masuk ke dalam user contoh 1. Kita exit dulu. Lalu kita coba menggunakan user contoh 2. Salah. 2 at 10.10.10.3 min p 2211. Kita enter, kita masukkan password. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam user contoh 2. Ya, kita akan mencoba mengizinkan SSH-nya untuk user Wilda saja. Oke, jadi di sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu. Kemudian di sini kita ketikkan command nano /etc /sshd underscore config. Kita enter. Nah, di sini untuk menambahkan allow access itu kita bisa menambahkan di mana saja. Tetapi di sini kita akan menambahkan di bawah portnya. Di sini kita ketikkan
kita Ctrl X, Y, enter. Selanjutnya kita bisa restart sistemnya dengan sistem ctl restart SSH. Lalu kita exit. Oke, di sini kita akan mencoba login lagi menggunakan user contoh 1. Ketikkan SSH contoh 1 @10.10.10.2 min p2211, kita enter. Empat, konsep privat public key. Kali ini saya akan menjelaskan konsep privat and public key. Jadi sebelumnya jika kita coba melakukan remote SSH dari klien Ubuntu ke server Debian, itu kan menggunakan yang namanya user and password. Buka klien Ubuntu. Jadi di sini untuk melakukan remote kita akan menggunakan command SSH router Debian @10.10.10.2 min p2211, kita enter, lalu kita yes, lalu kita masukkan password. Di sini untuk meremote ke server Debian kita bisa menggunakan usernya dan passwordnya. Nah, itu sebenarnya itu tidak secure ya, atau tidak aman. Untuk SSH itu ada metode autentifikasi yang lebih aman. Jadi nanti kita akan coba membuat yang namanya private and public key. Oke, di sini saya akan coba buatkan konsepnya terlebih dahulu. Di sini nanti pada klien Ubuntu kita akan membuat yang namanya private key dan public key. Ibaratnya seperti ini. Jadi pada private key ini digunakan sebagai kunci yang digunakan untuk login ke public key. Misalkan di sini private key saya analogikan sebagai kunci. Kemudian public key saya analogikan sebagai gembok dan ada kuncinya. Juga dimana nanti public key kita akan memberikan ke server Debian. Maka nanti pada server Debian itu yang bisa login hanya yang memiliki kunci dari gembok ini, yaitu private key yang kita buat sebelumnya pada klien Ubuntu. Jadi dia lebih aman dan juga nanti kita tidak perlu login menggunakan user ataupun password. Tetapi nanti kita akan menggunakan private key ke public key-nya. 5. Konfigurasi SSH dengan private public key Debian. Oke, langsung saja kalian bisa buka VM klien Ubuntu. Kemudian untuk cara membuat private and public key-nya, di sini kita bisa masukkan command SSH min keygen. Kita enter. Dan perhatikan di sini nanti filenya akan disimpan pada direktori home/wildah06, dimana ini direktori dari user Wildah, kemudian .ssh id score s_rsa. Jadi nantinya filenya akan disimpan pada direktori .ssh, dimana jika file yang diawali dengan tanda titik seperti ini, maka itu artinya adalah hidden file. Jadi kita tidak dapat melihat kecuali kita menggunakan command ls-a. Bisa enter. Di sini kita dimintai untuk memasukkan passphrase-nya, dimana untuk passphrase-nya itu berbeda dengan password pada umumnya. Jadi passphrase itu digunakan untuk password private key milik kita. Jadi sebelum kita memasukkan private key-nya, nanti fungsi passphrase-nya itu digunakan sebagai password. Di sini kita bisa isi misalkan dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita konfigurasikan lagi passwordnya.
lalu kita enter. Lalu kita coba ls min a. Salah deh. Dan perhatikan di sini terdapat file.ssh. Lalu kita coba ls.ssh. Kita enter. Nah, bisa kalian perhatikan di sini terdapat id underscore rsa dan id underscore rsa.pub, dimana id rsa ini adalah private key kita, sedangkan id underscore rsa.pub ini adalah public key kita. Jadi nanti id underscore rsa ini akan kita copy ke server Debian. Untuk cara copy-nya kita bisa ketikkan komen ssh min copy min id min p 2211. Lalu Wilda 06 at 10.10.10.2. Kita enter. Nah, perhatikan di sini kita dimintai passwordnya. 1 2 3 4 5. Kita enter. Oke, di sini sudah berhasil mengcopy Debian-nya ya. Bisa kalian lihat, perhatikan di sini terdapat number of key at 1, yang mana itu menandakan bahwa kita telah berhasil mengcopy key-nya. Di sini kita coba login menggunakan ssh router Debian at 10.10.10.2 min p 2211. Kita enter. Kita masukkan password. Dan perhatikan di sini kita sudah berhasil login ke dalam server Debian menggunakan key. 6. Konsep Autoris Keys. Perhatikan pada topologi ini. Jadi di sini akan saya analogikan private key sebagai kunci, kemudian public key sebagai gemboknya. Jadi pada server Debian dia memiliki public yang di-copy dari klien Ubuntu, sehingga nanti yang bisa meremote server Debian hanya yang memiliki kunci dari gemboknya, yaitu private key yang sudah kita buat tadi. Untuk lebih jelasnya, di sini kita bisa lihat pada klien Ubuntu. Jadi di sini kita berada pada server 1 Debian. Oke, di sini kita akan membuat private key and public key dengan komen ssh min keygen. Kita enter, kita y enter 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Kita enter. Lalu ls min a. Enter. Dan perhatikan bahwa di sini terdapat direktori .ssh. Kita pindah ke terminal satunya, di mana pada Ubuntu untuk klien di sini kita coba ls min a. Perhatikan bahwa di sini terdapat direktori .ssh. Jika kita buka direktori, kita ketikkan ls.ssh. Kita enter. Dan di sini terdapat id underscore rsa dan id underscore rsa.pub. Nah, sebelumnya kita ketikkan komen ssh min copy min id min p 2211
will the router Debian at 10.10.10.2. Kita enter. Jadi komen ini digunakan untuk mengcopy id_rsa.pub, yang mana ini digunakan untuk mengcopy public key-nya sehingga nanti dikirimkan ke server Debian-nya. Nah, pada server Debian-nya itu disimpan pada direktori autoris. Di sini kita coba buka direktori SSH-nya, kita ketikkan ls.ssh. Perhatikan di sini terdapat autoris, yang mana ini adalah public key yang tadi di-copy dari Ubuntu client ke server Debian. Saya coba ketikkan cat.ssh/autoris_keys. Perhatikan di sini adalah public yang di-copy dari Ubuntu client-nya. Jadi di sini ada ssh_rsa, kemudian A4, B3, dan diakhiri dengan server Wilda. Jadi ini pada analogi diibaratkan sebagai gembok, sedangkan pada Ubuntu untuk klien di sini saya coba buka id_rsa.pub-nya, kita ketikkan cat.ssh/id_rsa.pub. Enter. Oke, perhatikan di sini juga sama, yaitu diawali dengan ssh_rsa dan diakhiri dengan Ubuntu client-nya. 7. Konfigurasi public key manual. Di sini kalian langsung masuk ke Ubuntu client-nya. Lalu di sini saya akan menambahkan tab baru lagi. Kemudian di sini saya coba masuk ke server Ubuntu-nya. Saya ketikkan ssh wilde06 underscore n at 10.10.10.3 min p 2211. Kita enter, kita masukkan password. Oke, kemudian saya akan coba buka Ubuntu client-nya. Di sini kita akan mengcopy key-nya ke server Ubuntu. Nah, di sini saya akan mencoba mengcopy public-nya secara manual. Saya akan ke server Ubuntu-nya lagi. Kita ketikkan ls.ssh, kita enter. Maka di sini akan terdapat authorize keys. Jika kita cat/etc/autoris underscore keys. Dan perhatikan di sini tidak ada atau tidak bisa. Kita ls-a. Jika kalian belum memiliki directory .ssh, kalian bisa membuatnya secara manual dengan menggunakan komen mkdir.ssh. Kita enter. Setelah kalian membuat .ssh, kalian bisa langsung saja mengcopy public key-nya dengan komen nano.ssh/autoris underscore key. Bentar.
underscore srsa.pro. Di sini kita copy. Oke, di sini kan masih kosong ya, maka di sini kita bisa mengisinya dengan mengkopikan public key-nya pada Ubuntu client. Setelah itu kita copy paste, kemudian kita save. Jika kita coba ls, enter, lalu cat SSH authorized underscore. Maka perhatikan di sini sudah ada public key-nya ya. Selanjutnya kita coba pada Ubuntu client. Di sini apakah kita bisa login ke dalam server Ubuntu-nya menggunakan public key. Kita ssh tilde 06@10.10.10.3 min p2211, enter. Nah, perhatikan di sini dia tidak dimintai password ya, teman-teman. 8. Private public key pada Windows. Perhatikan pada topologi di sini. Jadi nantinya kita akan membuat private and public key pada host OS atau Windows. Kita kemudian public key-nya kita akan kopikan ke router Debian-nya, sehingga nanti untuk router Debian-nya dia hanya bisa masuk dengan private key yang dimiliki oleh host OS. Oke, jadi sebelumnya kan kita membuat public key-nya dengan menggunakan perintah ssh keygen. Tetapi pada Windows command ini tidak akan berfungsi. Maka di sini kita harus menggunakan PuTTY generator. Kita bisa mendownloadnya terlebih dahulu. Kita ketik download PuTTY, enter. Lalu kita pilih yang paling atas, kita download PuTTY. Lalu kita scroll ke bawah dan cari yang PuTTY Generation Utility, pilih 64 bit. Kita masih itu ya, buka PuTTY Gen-nya, lalu di sini kalian bisa klik generate. Nah, jadi pada proses ini kita harus menggerakkan mouse kita ya. Jika sudah selesai, di sini kita harus menambahkan key passphrase agar tidak ada sembarangan orang yang bisa menggunakan private key kita di sini. Saya akan memasukkan passphrase-nya. Kemudian masukkan lagi. Lalu di sini kita bisa save public key. Sini kita lokal disk. Untuk namanya saya akan menggunakan nama OK. Kemudian kita save. Lalu saya akan beri nama. Nah, nanti kita akan coba mengcopy public key-nya ke dalam router Debian menggunakan PuTTY. Di sini kita buka PuTTY. Kemudian kita ketikkan IP router Debian-nya, yaitu 192.168.1.1
137.10. Kemudian kita masukkan user login. Kemudian kita masukkan user dan password rootnya. Lalu kita masuk ke dalam root, submit. Jika kita coba ls-a, perhatikan di sini belum ada direktori .ssh, maka kita perlu membuat file dengan komen mkdir.ssh. Kemudian kita cek lagi ls-a. Dan di sini direktori .ssh-nya sudah ada. Lalu kalian bisa ketikkan komen nano.ssh /authorize_keys. Lalu kita enter. Nah, di sini kita perlu mengcopy yang namanya public key. Lalu kalian bisa membuka file public key-nya, lalu kita klik kanan. Lalu kita edit notepad. Nah, di sini kita perlu mengcopy yang namanya public key. Di sini untuk begin dan komen ini tidak perlu, jadi kita bisa hapus saja. Dan yang bawah ini kita bisa hapus ya. Dan temboknya ini belum tersambung, maka kita harus menghapus spek yang ada di sini agar tersambung. Setelah itu di sini baru kita kopikan lalu paste. Lalu kita paste. Setelah kita paste, di sini kita tambahkan tulisan. Kemudian kita save, Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Jika sudah, kita tutup putihnya. Setelah itu kita masukkan kita buka lagi putihnya. Kemudian di sini kita akan coba masuk ke SSH, kita klik SSH. Lalu di sini terdapat out. Kalian bisa pilih yang credentials. Jadi di sini kita bisa memasukkan private key-nya. Open. Setelah itu kita bisa kembali lagi ke session. Lalu masukkan IP-nya yaitu 192.168.137.10. Dan di sini kita bisa save session agar nanti jika kita keluar itu kita tidak perlu mencari atau menambahkan private key-nya lagi. Misalkan di sini saya ketikkan namanya router Debian. Lalu kita save. Nah, nanti jika kalian ingin login, kalian hanya perlu memilih yang router Debian. Lalu kalian bisa login.
Oke, jadi di sini kita bisa login ke dalam router Debian menggunakan passphrase key, yaitu private key. Selanjutnya kita bisa memasukkan passphrase-nya. Dan perhatikan sekarang kita sudah berhasil login ya. 9. Remote dari Windows ke Debian Ubuntu Server. Bisa kalian perhatikan pada topologinya bahwa sebelumnya kita telah mencoba meremote dari host OS, kemudian router Debian ataupun klien Ubuntu ke server 1 dan 2. Nah, di sini bagaimana caranya agar host OS bisa meremote server 1 dan server 2? Karena jika kalian coba cek ping menggunakan command prompt, kita coba ping 10.10.10.2, maka ini tidak bisa. Lalu kita coba ping 10.10.10.3. Dan ini juga tidak bisa ya. Maka bagaimana caranya agar kita bisa meremote dari host OS ke server-server ini? Caranya dengan menggunakan router Debian. Jadi nanti pada host OS kita akan login ke putih Debian. Nah, jadi router Debian nanti kita akan meremote server Debian dan Ubuntu, karena jika kita lihat di sini server Debian dan juga Ubuntu memiliki IP yang berbeda dari host OS. Jadi untuk public server Debian maupun Ubuntu dia sama seperti private key-nya, seperti klien Ubuntu. Sedangkan untuk host OS dia hanya sama pada router Debian saja. Di sini kita bisa buka putihnya, kemudian kita login ke router Debian-nya 192. Lalu kita ketikkan SSH router Debian @10.10.10.2 min p2211. Kita enter, kita yes. Dan perhatikan di sini kita berhasil login atau meremote server Debian. Kemudian jika kita akan meremote server Ubuntu-nya itu sama saja. Caranya kalian bisa buka putihnya. Di sini kita masukkan komen SSH build 06 @10.10.10.3 min p2211. Nah, di sini kita juga sudah berhasil meremote server Ubuntu-nya. Di sini pada putih router Debian, perhatikan jika di sini adalah contoh jika kita ingin meremote suatu user. Tetapi jika kalian ingin kembali bahwa metode autentifikasi dengan user dan password kurang aman, jadi nantinya kita akan mencoba mendisable password autentifikasinya. Jadi nanti pada router Debian tidak bisa mengakses kecuali hanya menggunakan private and public key-nya. Langsung saja masuk ke dalam Ubuntu sudo Untuk mendisable password autentifikasi, kita harus mengedit config.ssh-nya. Caranya kalian bisa ketikkan komen nano /etc/ssh_config. Kita enter.
Di sini kita bisa mencari yang password authentication. Oke, di sini pagarnya kita hapus ya. Lalu terdapat tulisan yes, dan untuk mendisabelnya kita ganti menjadi no. Kemudian kita save. Kemudian kita coba login pada router Debian-nya. Enter. Oke, perhatikan di sini ada tulisan permission denied. Maka di sini server kita jauh lebih aman, yang mana hanya bisa login menggunakan private and public key. 11. Generate private public key pada router Debian. Jadi sekarang pada router Debian itu tidak bisa login atau meremote ke server Ubuntu menggunakan user ataupun password. Jadi harus menggunakan private dan public key. Jadi di video kali ini kita akan membuat private and public key lagi. Kemudian nanti public key-nya itu akan kita copy ke server Ubuntu-nya. Jadi pada router Debian kita akan membuat satu pasang private and public key. Kemudian public key-nya kita akan copy ke server Ubuntu, maka nanti pada server Ubuntu dia akan memiliki dua public key, yang mana public key pertama itu digunakan untuk private key pada klien Ubuntu yang hijau ini, digunakan untuk private key pada router Debian. Di sini untuk caranya kita harus membuat private dan public key baru dengan komen ssh min keygen. Enter. Di sini nanti filenya akan disimpan di directory .ssh. Kita enter. Kemudian di sini untuk passwordnya kita isi dengan 123456. Kita enter. 123456. Kita enter. Oke, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba ls.ssh. Enter. Dan perhatikan di sini terdapat yang namanya id_rsa.pub. Nah, nanti id_rsa.pub atau public ini kita akan copy ke Ubuntu server. Nah, untuk cara mengkopinya kita bisa ketikkan komen cat/id_rsa.pub. Maka perhatikan di sini terdapat public key-nya. Di sini kita copy. Kemudian kita masuk ke komen nano.ssh/autoris_key. Kita enter. Di sini kita bisa paste publiknya. Lalu kita Ctrl X di enter. Kemudian kita restart terlebih dahulu dengan komen systemctl restart ssh. Kita enter. Kemudian di sini kita coba login lagi dengan ssh Wilda 06_10.10.10.3 min p 2211. Kita enter. Dan perhatikan di sini perintah
untuk memasukkan kode passwordnya. Dan di sini kita sudah berhasil meremote server Ubuntu kita. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu SSH Agent SSH Add. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke router Debian pada putihnya. Nah, sebelumnya kita coba SSH Wilda 06 at 10.10.10.3 min p 2211. Kita enter. Maka di sini kita dimintai untuk passwordnya. Jadi di sini kita masukkan dan perhatikan di sini sudah berhasil login. Tapi jika kita coba exit di sini, misalkan kalian ingin meng-remote lagi, maka kita ketikkan komennya lagi, yaitu SSH Wilda 06 at 10.10.10.3 min p 2211. Bentar. Dan perhatikan di sini kita dimintai untuk memasukkan passwordnya lagi, padahal sebelumnya itu sudah pernah login. Kemudian kita exit. Tapi jika kita exit dan ketika kita ingin masuk lagi, maka malah dimintakan passwordnya lagi. Untuk itu di sini kita bisa buat yang namanya SSH Agent dan SSH Add, agar nanti untuk passwordnya itu bisa tersave. Untuk caranya di sini kalian bisa ketikkan komen SSH strip agent /bin/pass, enter. Kemudian SSH strip add, enter. Dan perhatikan di sini kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Kemudian jika kita masuk lagi SSH Wilda 06 at 10.10.10.3 min p 2211, kita enter. Maka di sini kita langsung login ya, tanpa perlu memasukkan passwordnya lagi.